Bab 101. Ponselku yang ada di dalam saku jas bergetar, sepertinya aku mendapat sebuah panggilan masuk. Aku mengambilnya dan melihat siapa yang menghubungi. Justin. Gumamku, membaca nama Justin sebagai penelepon. Aku menerimanya. Hai, ada apa? Tanyaku. Jason, bisakah kau menjemput kami di bandara? Kami sudah ada di bandara, ingin datang ke rumahmu, Justin berbicara dari sambungan telepon. Aku terkejut mendengar itu. Benarkah? Kau ada di bandara? Tanyaku dengan nada terkejut. Benar, aku datang bersama ayah, ibu, Ashley dan si bungsu, jawabnya. Mataku berbinar mendengar jawaban Justin, aku senang bukan main. Baik, aku akan meminta sopirku untuk menjemput kalian, bersabarlah hingga dia datang. Ya, aku tunggu. Aku menutup teleponnya. Ada apa? Tanya Natasha. Justin dan orang tuanya datang kemari, mereka sudah ada di bandara. Jawabku sangat bersemangat. Beneran. Natasha juga seakan tak percaya. Beneran. Aku mau minta Adnan buat jemput mereka dulu. Aku berdiri dan pergi keluar menemui Adnanem. Nan, tolong jemput keluarga saya di bandara ya, mereka udah nunggu, baru mendarat, titahku pada Adnan. 31. Oh, baik, bos. Kirim nomor ponsel dan fotonya pada saya, supaya saya dapat menemukannya dengan mudah. Adnan langsung bersiap, dari posisi duduknya menjadi berdiri tegak. Baik, saya akan kirimkan ke HP kamu nanti, jawabku. Baik, saya pergi dulu, bos. Adnan pamitan. Hati-hati, gak usah ngebut-ngebut ya, santai aja. Adnan mengangguk, dia berlalu dari hadapanku dan masuk ke mobil. Kemudian, mobil beranjak pergi dari halaman rumah. Aku senang Justin datang, dengan begitu, aku bisa merasakan kehangatan keluarga yang sesungguhnya, yang selama ini aku inginkan. Setelah memastikan Adnan pergi, aku gegas masuk kembali dengan hati gembira, tak sabar menunggu keluargaku datang. 32. Terdengar suara mesin mobil memasuki halaman rumahku dan aku yakin itu adalah Adnan yang telah tiba setelah Nen jemput Justin dan keluarganya. Aku yang sedang menemani Natasha pun, beranjak dan segera keluar dari rumah untuk menyambut kedatangan mereka. Aku berdiri di teras rumah menunggu mereka turun dari mobil. Tak lama kemudian, sosok yang sangat aku kenal pun turun. Dia tersenyum padaku, Justin. Dia berjalan cepat ke arahku dan langsung menghambur memeluk diriku ini. Jason, aku sangat merindukanmu. Ucapnya, mengeratkan pelukan padaku. Aku juga sangat merindukanmu, balasku. Kami berpelukan cukup lama, karena kami memang sama-sama saling merindukan, setelah pertemuan terakhir kami saat aku berkunjung ke Inggris bersama Natasha. Puas memelukku, dia melepaskan pelukannya. Paman Robert dan istrinya juga Ashley dan si bungsu Denny datang juga padaku. Jason, ucap Paman Robert, pria itu memelukku, sama seperti pelukan seorang ayah kepada putranya yang sudah lama tidak bertemu. Paman, bagaimana kabarmu? Tanyaku di pelukannya. Seperti yang kau lihat, aku baik-baik saja, jika aku sakit, tak mungkin aku dapat datang kemari, jawab Paman Robert.
Aku terkekeh mendengar jawabannya. Itu memang benar, jika saja Paman Robert sakit, dia tak akan dapat berkunjung ke rumahku hari ini. Bibi Sofia, istri Paman Robert juga memelukku, lalu Ashley, si gadis berkulit hitam yang selalu terlihat cantik, juga si bungsu Denny yang baru berumur 3 tahun. Mereka memelukku bergantian, Ashley yang sangat dekat denganku sejak dulu, menciumi aku berkali-kali, katanya dia sangat merindukanku. Ashley memang sangat akrab denganku sejak dulu, aku selalu menganggapnya sebagai adik, sama seperti Justin. Hei, di mana Bibi Mary? Kenapa dia tak ikut denganmu? Tanyaku pada Ashley. Memanyakan Bibi Mary. Ibu tadinya ingin ikut, tetapi karena ayah sangat sibuk bekerja dan tidak ada yang mengurusnya, jadi ibu tidak bisa ikut. Ibu hanya mengatakan agar aku menyampaikan salam padamu, dia katanya merindukanmu. Lain kali kau harus datang lagi ke London, karena ibu ingin sekali bertemu denganmu, jelas Ashley. Sayang sekali, padahal aku sangat ingin bertemu dengan Bibi Mary, sudah lama sekali aku tak bertemu dengannya, 10 tahun pun rasanya sudah lebih. Aku rindu padanya dan aku ingin tahu seperti apa rupanya sekarang, apakah dia masih secantik dulu atau... 33. Tidak. Jason, ibu menitipkan ini untukmu dan ini hadiah untuk putramu, khusus dari ibu. Ashley memberikan sebuah surat dan juga sebuah hadiah yang dibawanya kepadaku, yang ditujukan untuk baby Darren. Aku menerimanya dengan senang hati. Terima kasih, tolong sampaikan pada ibumu nanti, ucapku pada Ashley. Ashley tersenyum dan mengangguk. Aku mengajak Ashley dan yang lain masuk ke dalam untuk bertemu langsung dengan Natasha. Aku membawa mereka ke ruang tengah di mana Natasha berada. Mereka sudah datang. Ucapku pada Natasha. Natasha yang sedang duduk membelakang, berbalik lalu tersenyum dan berdiri perlahan. Selamat datang. Ucap Natasha dengan sangat sopan, senyuman manisnya menghiasi wajah cantiknya menyambut kedatangan keluargaku. Bibi Sofia menghampiri Natasha lalu memeluknya. Dia sangat menyukai Natasha saat berkunjung ke rumahnya, mereka tampak sangat dekat. Bibi Sofia bilang, Natasha adalah gadis yang sangat baik, sopan dan juga ramah, talk seperti kebanyakan gadis yang dikenalnya di London. Natasha, aku merindukanmu, ucap Bibi Sofia. Aku juga merindukanmu, Bibi. Balas Natasha, keduanya berpelukan hangat melepas rindu. Paman Robert, Justin, Ashley dan juga Denny menghampiri Natasha. Paman Robert memeluk Natasha dan Natasha menyambutnya dengan sangat baik seakan dia memeluk ayahnya. Ashley tak mau kalah dari Paman Robert dan Bibi Sofia, dia juga memeluk Natasha dan menggonjam ganjing tubuh Natasha dengan gemas. Karena tubuh Natasha sangat kecil dan lebih pendek dari Ashley, yang tingginya 170 cm. Jelas sekali mereka terlihat sangat berbeda dari segi apapun, mulai dari warna kulit, tinggi, hingga penampilan. Kau semakin cantik, Natasha. Puji Ashley pada istriku. Kau juga cantik. Natasha balas memuji. Keduanya berpegang tangan cukup lama, sangat cocok sebagai bestie. Justin mengulurkan tangannya pada Natasha, dia tidak berani memeluk Natasha, karena Natasha adalah istriku.
Natasha menerima uluran tangan dari Justin, mereka bersalaman. "Hai, Sa, apa kabarmu?" tanya Justin kepada Natasha. "Aku baik, bagaimana denganmu?" Natasha balik bertanya. "Aku juga baik, tapi setelah kau dan Jason pulang, aku merasa kesepian karena aku tidak ada teman," ungkap Justin dengan senyum yang ramah. 34. Begitukah? Aku juga sebenarnya masih betah tinggal di London bersama dengan kalian, tetapi karena aku kuliah dan aku hamil, maka terpaksa aku harus pulang, timpal Natasha. "Ya, lain kali kau harus datang lagi, datanglah di momen Natal, agar kau bisa merasakan dinginnya musim salju di negara kami," ujar Justin. "Benar, kau harus merasakan momen bahagia Natal bersama kami. Bukankah kau belum pernah merasakan yang namanya salju dan momen Natal? Aku rasa, akan sangat baik jika kau datang di saat momen tersebut, karena biasanya kami akan merayakan Natal dengan sangat bahagia dan kita bisa bertukar hadiah di momen tersebut. Itu sangat mengesankan." Ashley menimpali dengan sangat bersemangat, sepertinya dia ingin sekali merayakan Natal bersama Natasha. "Tentu, aku pasti akan datang lain kali," jawab Natasha. Aku tersenyum melihat keakraban mereka. Ashley dan Justin ternyata sangat dekat dengan Natasha, padahal pertemuan mereka tak begitu lama, tetapi yang aku lihat keduanya menganggap Natasha seperti adik mereka. "Ya, mungkin Natal nanti aku harus membawa Natasha ke London, agar dia bisa menikmati musim salju dan merasakan momen Natal di sana, walaupun kami tidak akan merayakannya. Tentu saja dengan Darren, yang akan ikut bersama kami sebagai anggota keluarga baru." Aku mempersilahkan mereka duduk. Bi Ija datang dengan membawakan suguhan dan menyajikannya di meja ruang tamu. Hatiku sangat bahagia, karena Paman Robert dan Baby Sophia juga keluarganya datang mengunjungiku. Bagiku, ini adalah momen paling membahagiakan setelah momen-momen yang aku lewati bersama Natasha, karena momen ini adalah hal yang akan sangat sulit dialami lagi. Setelah sekian lama aku ingin keluargaku di Inggris mengunjungiku, namun tidak pernah kesampaian karena jarak yang memang sangat jauh dan juga karena kesibukan masing-masing yang menjadi penghalang bagi mereka untuk bisa mengunjungiku. Akhirnya, hari ini tiba, mereka ada di rumahku, berkumpul denganku seperti keluarga utuh yang aku inginkan. "Bagaimana dengan kabar Edward?" tanyaku. Aku tiba-tiba merindukan pamanku yang satu itu. Aku juga sempat bertanya-tanya dalam hati mengapa dia tidak ikut. "Bede tidak baik-baik saja, dia sangat depresi, dia sudah jarang keluar rumah, lebih banyak mengurung diri di kamar dan jarang berkumpul bersama kami," jawab Bibi Sophia. Aku terkejut mendengar jawaban Bibi Sophia tentang Edward. Aku tak menyangka jika rasa kehilangannya itu membuat dia depresi parah dan aku yakin dia memang sudah hampir gila atau mungkin sudah. Aku jadi ingat kembali ketika Edward mengatakan Justin memiliki kebiasaan buruk yang suka membawa gadis-gadis bar, hingga aku saat itu mencari-cari Natasha karena sangat panik dan takut Justin akan membawanya ke bar. Namun, ternyata aku salah mempercayai Edward. Apa yang dia katakan hanyalah halusinasinya saja. Setiap perkataan yang diucapkannya ternyata tidak benar dan Justin sama sekali tidak membawa Natasha ke bar, melainkan ke konser Harry Styles, mantan personil One Direction. Meski begitu, aku tetap merasa prihatin dan kasihan kepadanya, karena rasa kehilangannya, dia pun kehilangan akal sehatnya juga. 35. Padahal,
Edward adalah pria yang tampan, dia juga baik dan selalu memperlakukan wanita yang menjadi pacarnya dengan sangat baik. Aku tak percaya dia bisa mendapatkan nasib seburuk itu. Benar, Edward sekarang sudah jarang keluar rumah, dia sering berbicara sendiri di kamarnya, dia memang benar-benar sudah gila, Paman Robert menimpali. Apakah kalian tidak membawanya ke psikiater? Tanyaku. Psikiater akan datang rutin ke rumah untuk memeriksa Edward, namun tampaknya Edward sendiri tidak memiliki keinginan untuk berubah, sehingga cukup sulit untuk mengembalikan Edward kembali seperti dulu. Kami sudah angkat tangan, kami sudah tidak bisa melakukan apapun lagi untuknya, jawab Bibi Sofia, ekspresi wajahnya sedih. Memprihatinkan sekali keadaan Edward saat ini, mungkin memang bisa dibilang Edward tidak ingin pulih seperti sedia kala, setelah kehilangan calon istri dan calon anaknya. Dia pasti juga tidak ingin mengingat kejadian buruk yang terjadi kepada dua orang yang amat dicintainya. Itu kenapa Jen dan Joanna tidak ikut. Aku kembali menanyakan dua sepupuku, si kembar. Mereka sekarang sudah besar dan aku tidak bisa memaksa mereka untuk ikut, mereka juga memiliki kegiatan masing-masing di sekolahnya, jadi kami tidak bisa memaksa mereka ketika mereka menolak untuk ikut, jelas Bibi Sofia. Mengapa? Apakah mereka tidak merindukan aku? Tanyaku lagi. Tidak, hanya saja sekarang mereka disibukkan dengan kegiatan di sekolah dan lagi mereka sekarang aktif di berbagai kegiatan sosial di lingkungan asrama, sehingga mereka tak bisa bepergian terlalu lama, Paman Robert menjelaskan. Mereka bilang, mereka merindukanmu dan ingin bertemu denganmu, tetapi sayangnya karena banyaknya kegiatan mereka, membuat mereka tidak bisa ikut bersama kami. Mereka bilang, mereka akan menunggumu di rumah di momen Natal nanti, Baby Sofia menambahkan. Benarkah? Itu artinya, memang Natal nanti aku harus datang, agar semua orang bisa berkumpul di rumah Paman Robert dan itu akan menjadi momen yang sangat baik untukku, karena dapat berkumpul bersama keluarga utuhku. Natasha datang membawa baby Darren di gendongannya, Bibi Sofia langsung mengambil baby Darren dan menggendong bayiku yang masih merah. Ashley dan Denny menghampiri Bibi Sofia, mereka sangat gemas melihat baby Darren yang lucu dan menggemaskan di balik bedongan berwarna biru dengan motif jerapah. Dia lucu sekali. Ashley memuji baby Darren. Ya, dia sangat mirip dengan Jason, ucap Bibi Sofia. Lagi-lagi orang mengatakan Darren sangat mirip denganku. Apakah itu benar? Denny, kau mau memiliki adik? Tanya Bibi Sofia pada Denny. Aku mau, Bu. Kapan kau akan membuat adik untukku? Denny balik bertanya dengan pertanyaan yang 36. Menggemaskan. Bibi Sofia dan Paman Robert tertawa mendengar pertanyaan Denny itu. Mungkin Denny pikir, membuat adik sama dengan membuat kue. Ashley gantian menggendong baby Darren, gadis berambut keriting itu perlahan-lahan menggerakkan tangannya untuk mengayunkan baby Darren di pelukannya. Sesekali, dia akan menyentuh pipi bayiku, mengelus-elusnya lembut. Ashley, kapan kau akan punya anak? Tanyaku. Ashley langsung menatapku. Kau gila. Aku baru 23 tahun, mana mungkin aku punya anak, aku belum menikah, Ashley menatapku sinis. Hahaha, kau sudah cocok memiliki anak, usiamu sama dengan Natasha, jawabku sambil tertawa pelan.
Sialan, aku masih kecil untuk punya anak. Tapi kau minggu kemarin berlibur dengan Warner selama 1 minggu dan menginap di cottage bersamanya. Apa kau yakin tidak terjadi sesuatu antara kalian yang bisa menyebabkan kehamilan? Justin menimpali, membongkar rahasia Ashley. Justin tersenyum lebar pada Ashley, dan Ashley melotot padanya. Bukan urusanmu. Urus saja hubunganmu dengan pacarmu itu. Jawab Ashley ketus.